Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pembimbing, serta teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta pertolongannya lah kita semua masih diberi umur untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka pembacaan teks pidato dengan tema pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan Bapak Ibu guru semua bahwa bangsa kita masih terjajah dalam hal segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negara ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, mereka bisa membuat motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat HP, dan barang-barang elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat disiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca, mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukankah kita harus malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun atau karakter dalam masyarakat. Jadi, dengan pendidikan, jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga harus bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang-orang pintar. Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di Indonesia terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab. Jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang digencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jadi bangsa ini maju dan besar? Tentu kita sendiri. Mulailah dari diri sendiri, berdisiplinlah, dan menyambut bangsa kita maju. Sekian pidato singkat ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.